Halo semua, selamat siang dan pada hari ini kita mau bahas sedikit itu mengenai update gold ya teman-teman ya. Untuk gold ini sendiri saat ini kalau kita perhatikan dia udah mulai dari tanggal 12 Januari ya sampai tanggal 16 Januari ini ya, jadi bisa dikatakan udah 1 minggu lebih dia ranging ya atau sideways teman-teman, dengan area range-nya itu kisaran 4584 ya atau 4585 lah gitu ya sampai 4622. Nah, ini adalah range harga yang paling disukain oleh market saat ini. Terlihat dari mana? Yang pertama kita lihat dari volume profile. Ya, volume profile itu menunjukkan range ini memiliki volume yang cukup besar gitu dibandingkan dengan range-range yang lain gitu. Nah, ada sih range yang di atas 4622 ya. Ini 4622 ini udah mendekati ATH-nya dia, tapi harganya ini nggak bertahan lama di atas 4622 kalau kita perhatikan di sini. Jadi hanya nyentuh atau whipsaw saja. After that dia akan turun lagi balik ke dalam range-nya dia. Kemudian di bawah 4585 ini juga ada. Cuma kalau kita perhatikan juga nih, ya ini nggak lama juga gitu. Jadi dia cuma nyentuh whipsaw, habis itu dia balik lagi ke dalam range-nya dia gitu. Jadi memang ketika market itu bisa breakout dari antara kedua range ini ya, entah itu breakout ke atas atau breakout ke bawah, ini akan melanjutkan trendnya tersebut gitu, yang disalurkan melalui apa? Melalui area ranging atau sideways dia ini gitu teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan berarti saat ini kesimpulan kita adalah ya, kalau kalian mau setup lanjutan ya, atau kalau kalian mau nge-hold sell ya, atau mau nge-hold buy ya gitu. Nah, pastikan dia bisa breakout dari salah satu kedua level ini gitu teman-teman. Nah, di dalam level ranging ini itu ada yang namanya level POC atau point of control. Ya, jadi POC ini bisa dikatakan seperti area pivot ya untuk bahasa mudahnya gitu. Ini adalah pivot level yang dimana ini akan menentukan kecenderungan harga bergerak gitu. Kalau misalkan harga saat ini kan berada di bawah POC ya. Di bawah POC artinya biasa itu biris teman-teman ya. Kalau biasa biris berarti kecenderungan harga POC ini berlaku sebagai area resisten untuk harga saat ini gitu ya gitu. Nah, berarti kita bisa patokin untuk gold ya hari ini itu di 4 berapa nih, 4608 atau sampai 4610 ya sebagai area resisten dari volume terkuatnya dia. Artinya di range harga ini ya, di range harga ini itu dia memiliki tingkat volume atau tingkat transaksi yang cukup besar, entah itu dia mau naik ya atau dia mau turun di dalam range area sideways ini gitu teman-teman. Nah, berarti kalau kalian perhatikan ya, kalau ditanya kira-kira kalau misalkan in case dia breakout ya, sekarang kita bahas breakoutnya dulu. Breakoutnya ke bawah gitu, kalian perhatikan ada closing candle, harus ada closing candle dulu di area sini ya. Berarti kan di bawah mana? Di bawah sini teman-teman, di 4565 gitu ya. Di 4565 itu in case dia closing candle ke bawah sini, ini ada potensi dia untuk lanjut turun. Nah, kalau bagian sini itu nggak rekomend untuk open entry. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan ini dia terakhir untuk akumulasi ya, after that dia gap up terus dia lanjut naik sampai saat ini teman-teman ya, sehingga zona ini itu tidak memiliki volume yang cukup signifikan ya. Jadi bisa dikatakan ini volumenya volume kosong lah atau bodong gitu teman-teman. Nah, nanti untuk area ini ya, in case dia breakout dari sini dan dia lanjut turun, nah ini kalian bisa cari setup sell di area sini gitu dengan konfirmasi TF ya, bisa minimal 15 menit atau untuk amannya di 1 jam gitu. Tapi karena biasa market volatile, ketika ada breakout mungkin bisa in case kita pakai konfirmasi di 15 menit gitu nantinya gitu. Cuma nanti kalau misalkan ada setup ya, nah memang memungkinkan kita akan bagikan juga gitu ke grup. Nah, lalu untuk setup buy yaitu bisa di sini ya. Jadi reasonnya itu kenapa kenapa gue pilih di sini. Yang pertama itu kalian lihat di bagian sini ya, ini ada volume ya, volumenya cukup besar ya ketimbang dengan volume-volume yang lainnya, sehingga ini bisa untuk jadi area support by volumenya dia gitu. Yang pertama untuk area sini ini ada gap ya. Jadi begitu ada tutup gap, otomatis kan berarti market itu akan ranging dulu di area sini. Kenapa? Karena volume ini merupakan area transaksi gitu. Semakin besar atau semakin kuat volume tersebut, maka dia akan semakin kuat juga untuk menahan harga gitu teman-teman. Nah, kemudian di area sini ya, ini nanti kita akan pantau kalau misalkan in case dia ada rejection ya atau ada confirmation candle, itu bisa
ngambil posisi buy atau scalping buy di area sini gitu. Karena kalau misalkan in case dia nggak punya rejection atau confirmation, kalian jangan ambil di area sini gitu, tapi tunggu lagi di area sini. Jadi ada dua support ya yang bisa kita perhatikan ketika dia breakout dari range ini gitu. Nah, ini area range kedua ya. Kenapa pilih di sini lagi ya? Reasonnya adalah di sini kalian perhatikan ini ada volume juga ya, volumenya cukup besar di range harga ini. Kalau kita perhatikan 46 berapa nih, 4467 ya sampai 4476. Kalau yang pertama itu di harga 4496 4506 gitu teman-teman ya. Jadi di sini ada dua ini kalau kalian main intraday. Kalau main intraday bisa ngebuy di area sini gitu, dua area ini teman-teman. Jadi potential buy in case dia breakout gitu. Tapi kalau misalkan lo orang scalping ya, bisa manfaatin area height ini, area POC ya, sama area sini untuk jadiin posisi entry kalian gitu. Cuma memang ini tergolong high risk ya gitu teman-teman, karena kita nggak tahu kapan market akan breakout dari struktural sideways ini gitu. Makanya tetap harus utamakan apa, SL ya, atau risk management kalian gitu. Karena di trading ini kan sebenarnya bukan tentang siapa yang benar dan salah ya, jurinya itu adalah market itu teman-teman ya. Kita sebagai trader ya cuma bisa menerapkan manajemen risiko dengan baik gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau in case dia breakoutnya di atas di sini posisinya ya, berarti kan di atas sini kan 4622 gitu teman-teman. Nah, target dia kemana? Kalian perhatikan sebelah sini ya, ini ada 4642 ya. Ini bisa jadi area resistennya dia gitu. Cuma gua nggak begitu rekomen untuk nge-sell di area sini. Kenapa? Karena kalau ATH ini kan benar-benar area yang apa ya, tidak termapping ya, apalagi yang mendekati area ini gitu. Yang termapping cuma di bagian sini doang gitu teman-teman. Makanya ini bisa di sweep ya, atau liquidity sweep dulu, karena sini banyak liquidity gitu. Nah, sini banyak liquidity ya, ini ada liquidity juga ya teman-teman ya. Nah, ini liquidity itu bisa di sweep juga sama dia gitu teman-teman. Sama halnya seperti yang di bawah sini ya. Zona yang pertama, yang kedua ini sebenarnya udah nge-sweep liquidity yang ada di sini. Nah, ada dua liquidity ini udah sweep gitu. Makanya sebenarnya kalau misalkan dibilang risknya lebih bagus mana, risknya sebenarnya lebih bagus zona yang kedua ketimbang zona yang pertama gitu. Tapi maksudnya kayak worth it nggak sih untuk ditunggu di kedua zona ini? Ya sebenarnya worth it aja gitu. Kenapa? Karena kita based on-nya ada di volume ini gitu. Dan kalau kita lihat juga ini ada gap ya, ini ada liquidity, jadi memang punya beberapa reason yang memang bisa dipakai gitu teman-teman. Nah, lalu kalau misalnya in case dia breakout ke atas dan menunjukkan kenaikan lagi, better sih sebenarnya no trade ya untuk kalian gitu. Atau misalkan saya personal gitu teman-teman. Kenapa? Karena ini kita masuk ke bagian mapping zona yang belum termapping dengan baik gitu. Paling nanti kalau misalkan kalian mau ya, nanti kita tunggu ketika dia ada, in case dia ada breakout lagi, kita akan ukur lagi itu pakai Fibo extension. Fibo extension ini nantinya itu akan kita pakai ya teman-teman ya, untuk mapping, yaitu adalah untuk nyari breakoutnya. Soalnya kenapa? Di sini untuk daily candle ya, ini kan ada areanya gitu. Nah, ini ada poin 1, poin 2. Jadi ini adalah resisten trend line ya untuk bagian height-nya dia, upper line-nya dia gitu teman-teman. Nah, kemudian di bagian sini ini ada breakout candle ya, dimana kalian perhatikan candle ini nggak cuma nge-sweep candle yang sebelumnya gitu, oke, tapi dia juga breakout dari area resisten ini gitu ya, dari garisnya dia teman-teman. Nah, lalu kalau kalian perhatikan lagi untuk bagian sini, ini ada beberapa candle ya, ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, candle pertama ini dia retest trend line ya, candle kedua dia confirm ya, terus candle ketiga dia berusaha untuk retest lagi ke trend line ini, kemudian dia reject ya teman-teman ya. Nah, candle keempat ya teman-teman ya, yang terakhir ini yang lagi running hari ini di hari Jumat, ini dia justru masih berusaha untuk retest kembali ke area trend line-nya dia gitu. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga di bagian daily itu ada di level 4585 gitu ya. Ini sama sebenarnya, 4585 ini sebenarnya area yang tadi ya, 4585 di zona yang ini. Nah, zona ini adalah area trend line-nya dia sebetulnya gitu. Jadi in case dia bisa breakout dari area trend line ini ya, atau dari zona ini dia ada potensi untuk retest ke sini ya. Ini ada liquidity ini hati-hati karena ini low volume.
Ya, ini low volume node, artinya memang ada potensi untuk di breakout sama harga gitu. Makanya kalau dia udah breakout di sini, better kalian cari setup sell lanjutan aja gitu. Oke teman-teman. Nah lalu di sini ya. Nah ini kan daily ya, daily. Oke. Nah kalau misalkan dia breakout ke atas lagi, berarti kan di atas ini ya. Nah target terdekat itu ada di 4651 teman-teman. 4651 ini ada target terdekat dia. Cuma nanti kita coba cek lagi open interest data ya, untuk target terdekat dia kemana ya, itu perlu data update nanti di jam satuan saya akan update gitu teman-teman. Oke. Ya, oke, jadi mungkin itu dulu ya. Kalau untuk resisten kita tunggu data dulu karena memang ini ATH. Kalau kita ngikutin resisten yang ada saat ini sih sebenarnya di 4725 gitu teman-teman. Ini juga based on Fibo. Cuma nanti untuk lebih validnya ya kita akan tunggu di OI data update di jam 1 siang nanti. Oke. Jadi mungkin itu dulu. Thank you untuk yang sudah nonton. Jangan tetap jaga resiko ya, jangan overtrade, jangan juga FOMO karena market tidak berhutang profit ke kita, tapi kita justru harus lebih pintar lagi memanage risk management kita ke depannya. Thank you and see you on the next video update.